Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Aku percaya Tuhan akan pembelaan-Mu. Tak Kau biarkan orang benar terus berkesusahan. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Tuhan, pembela kami, teguhkan oleh kebenaran firman-Mu iman percaya kami kepadamu Allah yang memberi kekirangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 70. Mazmur doa yang pendek, tapi diperintahkan untuk selalu diulang. Ada 6 ayat, mari kita baca Mazmur pasal 70. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Menolong aku, ya Tuhan.
Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Bapak Ibu, Mazmur 70 adalah mazmur pujian yang dinyanyikan pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Mazmur ini merupakan pengulangan dari 5 ayat terakhir dalam Mazmur pasal 40. Bapak Ibu nanti bisa cek di Mazmur pasal 40 mulai dari ayat 14 sampai 18. Para penafsir Alkitab menjelaskan bahwa Mazmur ini merupakan sebuah mazmur doa pendek yang setiap kali umat Tuhan mempersembahkan korban dibacakan kembali untuk menjadi peringatan. Artinya Mazmur ini dinyanyikan sebagai doa pendek yang dinyanyikan secara berulang-ulang. Mengapa dinyanyikan secara berulang-ulang? Supaya oleh Mazmur ini iman umat Tuhan diperteguh. Berulang-ulang juga sebagai penawar kepedihan bagi umat Tuhan saat menghadapi masalah. Mereka menyanyikan ini sebagai iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melepaskan mereka. Dan pada akhirnya umat Tuhan akan bersuka cita. Seperti pola hidup pemazmur, menghadapi masalah, lalu Tuhan menolong dan dia bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah pola hidup orang percaya. Bukan berarti selalu ada dalam kesukaran, tetapi setiap ada dalam kesukaran, umat Tuhan punya pola yang sama, berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong, dan akhirnya happy ending, bergembira dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya punya batu baterai recharge. Tiap kali setelah habis dipakai, saya cas kembali dengan alat untuk mengisi daya. Nah, Mazmur ini semacam alat recharge itu, memberi kekuatan kembali, semangat kembali untuk teguh dalam Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang akan melepaskan umatnya dari segala pergumulan dan menolong dan memberi kemenangan. Ayat 5 dikatakan, biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Bergirang dan bersuka cita merupakan sebuah ekspresi atas karya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Bagi pemazmur, Allah yang besar dan perkasa, layak kita bergirang bersuka cita bersama dengan Dia. Walaupun masih dalam pergumulan, itulah doa iman kepada Tuhan. Bahkan pemazmur mengajak teman-temannya bersuka cita bergirang dalam Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari betapa besar Tuhan dan betapa kecilnya kita di hadapannya? Tetapi kita yang kecil ini diperhatikannya sedemikian rupa. Bahkan Dia mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita, untuk memperbaiki kehidupan kita. Bapak Ibu, Allah kita adalah segalanya. Dia tahu segala yang ada pada kita. Bahkan di dalam Lukas 12 ayat 7 dikatakan, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Tidak ada yang terlepas dari pandangan Tuhan kepada kita. Belum lagi jika kita melihat kasih yang tak terhingga dari Allah kita. Sekali lagi, yang rela menebus kesalahan dan dosa kita dalam karya Yesus di kayu salib. Mari, seharusnya tidak ada
pergumulan, masalah seberat apapun untuk menghilangkan sukacita kita di dalam Tuhan. Bila kita percaya Allah kita besar dan maha kuasa, maka mari bersikap seperti pemazmur. Dalam iman percaya, segala pergumulan kita akan terselesaikan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya umat Tuhan bersukacita dan bergirang di dalam Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Di dalam segala hal, Tuhan menjadi pembela kita, tak dibiarkan orang benar terus dalam kesengsaraan. Ada waktunya Tuhan mengangkat, menuntun kita, menggandeng kita ke atas gunung kemuliaannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi ini kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Apapun pergumulan umat-Mu saat ini, biarlah kami belajar dari Mazmur 70 ini. Dengan iman percaya pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah keselamatannya. Dengan segera Tuhan akan menolong dan akhirnya membebaskan kami dari segala pergumulan itu. Karena Tuhan adalah Allah yang besar, Allah Khalik langit dan bumi, Allah pencipta alam semesta ini, tapi juga Allah yang peduli kepada umatnya. Mereka yang menyembah kepadanya, mereka yang mengasihi Tuhan, menjadi perhatian. Wajah Tuhan terarah kepada kami, menolong pada waktunya. Dan akhirnya kami bergirang, bersukacita akan Engkau. Biarlah setiap pertolongan yang daripadamu menjadi syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Kesembuhan yang Kau beri kepada yang sakit, kekuatan yang Kau beri kepada kami yang lemah, perlindungan-Mu, keselamatan-Mu, menjadi kesaksian dari umat-Mu untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu. Terpuji Tuhan atas umat-Nya, atas segala karyanya dalam diri kami, dalam hidup umat-Mu, sehingga melalui kehidupan umat-Mu yang berkemenangan, nama-Mu dimuliakan. Berkati umat-Mu, cukupkan bahkan dalam kelimpahan untuk memuliakan Tuhan. Jaga lindungi, bentuk kami, keturunan-keturunan kami, perkasa di bumi, untuk kemuliaan nama-Mu, menegakkan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Masa depan keluarga-keluarga daripada umat-Mu Engkau jaga lindungi, Engkau berkati Tuhan, dan Engkau sertai. Biar nama-Mu diagungkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa juga persiapan ibadah untuk ibadah raya esok pagi. Juga hamba-Mu, Diaken Lisa yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan seluruh tim worship, Tuhan tim musik, Tuhan urapi dalam pengurapan yang sama. Mempersiapkan pelayanan mereka dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Allah Roh Kudus bekerja, kuduskan kami dan urapi kami semua Tuhan. Dan persiapkan jemaat Tuhan datang dalam kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan melawat umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami, juga persiapan kami untuk ibadah raya esok pagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, jemaat Tuhan, doa pagi kita. Selamat pagi. Sampai berjumpa esok pagi dalam ibadah raya yang penuh dengan lawatannya. Tuhan memberkati. Shalom.